Halo, di kuliah yang kedua ini kita akan belajar tentang struktur dan sistem kristal dan ketidaksempurnaan pada zat padat ya. Jadi di video yang kedua ini kita akan belajar lebih banyak tentang struktur mikroskopik ya. Struktur mikroskopik. Ya, kita harus memahami struktur mikroskopik ini sebelum kita memahami sifat makroskopik ya, yang akan menjadi sebagian besar bahasan di mata kuliah material teknik ini. Nah, setidaknya ada 3 bahasan yang dibagi pada kuliah atau di video kali ini. Yang pertama adalah struktur kristal. Ya, kita belajar struktur kristal dalam skala yang kecil ya, dalam skala mikroskopik ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah struktur mikroskopik. Karena struktur mikroskopik ini berpengaruh pada sifat makroskopik ya. Jadi saya tulis di sini bahwa struktur mikroskopik yang akan kita pelajari pada kuliah kali ini atau video kali ini, dia menentukan sifat makroskopik. Sifat makroskopik ya, yang seperti kita udah pelajari di mata kuliah di kuliah sebelumnya, itu ada sifat mekanik, kemudian ada elektronik, termal, magnetik, sifat optik, dan kereaktifan terhadap kimia ya. Nah, itu semua ditentukan oleh struktur mikroskopiknya ya. Dan struktur mikroskopik ini dia tidak terlihat oleh mata telanjang ya. Jadi tidak terlihat oleh naked eyes. Ya, kita membutuhkan mikroskop elektron untuk melihat struktur mikroskopik dari suatu material ya. Nah, oleh karena itu di bahasan video yang kedua ini atau di kuliah yang kedua ini kita akan membahas struktur mikroskopik dalam bentuk model ya. Karena dengan model kita bisa memahami satu fenomena yang tidak dapat kita lihat atau kita rasakan secara langsung ya. Jadi itu adalah bahasan pertama, struktur kristal. Kemudian dari struktur kristal kita akan belajar tentang sistem kristal ya, di mana kita akan belajar parameter Kisi di situ ya. Jadi di struktur kristal kita akan belajar struktur mikroskopik, kemudian kita mengenal satu istilah yaitu unit cell ya, dan kita akan pelajari secara khusus itu ada 3 jenis unit cell, yaitu FCC yaitu phase center cubic, BCC atau BCC ya, body center cubic, dan HCP hexagonal close pack ya. Nah, apa itu? Nanti akan kita bahas di mata kuliah kuliah ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua sistem kristal. Kemudian struktur kristal dan sistem kristal ini lebih kepada struktur yang sempurna ya. Jadi struktur yang sempurna. Yang pada kenyataannya di alam kita tidak menemui struktur yang sempurna ini ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar selanjutnya di bagian terakhir adalah ketidaksempurnaan zat padat. Dan terdapat 3 macam ketidaksempurnaan, yaitu point defect, linear defect, dan juga two-dimensional defect ya. Nah, defect di sini kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai cacat ya. Nah, walaupun istilahnya tampaknya merugikan ya, tapi ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut nanti point defect, kemudian linear defect, khususnya two-dimensional defect ini justru bisa kita gunakan untuk keuntungan kita ya. Jadi tidak semua defect pada zat padat itu merugikan ya. Justru ada yang menguntungkan juga. Bahkan dibuat secara artifisial ya. Jadi sengaja diperkenalkan atau dimasukkan cacat ini kepada material untuk mendapatkan sifat yang memang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, itu adalah bahasan di kuliah kali ini. Nah, kemudian kita akan belajar ya bagian yang pertama, yaitu adalah struktur kristal ya. Nah, struktur kristal ini kita pelajari dulu konsep fundamentalnya ya. Jadi material zat padat atau solid yang akan kita pelajari di mata kuliah material teknik ini itu dapat diklasifikasikan berdasarkan keteraturan ya, berdasarkan keteraturan susunan atom penyusunnya ya. Jadi dalam setiap material itu terdiri dari atom penyusun. Ya, misalkan besi, maka atom penyusunnya adalah besi ya, Fe. Nah, kalau kita refresh lagi ya pelajaran yang kita dapatkan di SMA, bahwa atom itu terdiri dari 2 bagian, yaitu inti atom, kemudian ada elektron yang mengintari inti atom tersebut ya, di mana inti atom terdiri dari proton
dan neutron. Ya. Nah, atom-atom ini kemudian memiliki gaya ya di antara atom tersebut ya, yang disebut sebagai interatomic force. Jadi atom dan atom ya, saya gambarkan misalkan ada atom, kemudian ada atom lagi di sini, ada atom, mereka memiliki gaya yang disebut sebagai interatomic force. Interatomic force. Nah, struktur yang mikro ini di luar dari pembahasan di mata kuliah ini ya, namun silakan baca pada buku rujukan dari mata kuliah ini tentang gaya dari gaya antar atom ini ya. Dan sebagai wawasan, gaya antar atom itu terdiri dari setidaknya 4 ya gaya antar atom ya. Saya tulis di bawah sini ya. Gaya antar atom yang juga sudah kita pelajari di SMA, itu yang pertama ada yang disebut sebagai bukan hanya gaya ya, tapi ikatan ya, ikatan antar atom ya, seperti itu. Itu ada yang disebut sebagai ikatan ionik, kemudian ada yang disebut sebagai ikatan kovalen ya, kemudian ada yang disebut sebagai ikatan metal ya, yang menyebabkan mereka dapat menghantarkan arus listrik ya, dan juga pengantar panas yang baik. Kemudian ada gaya lemah ya, atau ada interaksi lemah yang disebut sebagai van der Waals. Van der Waals ya, A-nya 2. Ya, ini di luar dari bahasan kita secara detail ya, namun apa yang menyebabkan atom tersebut bisa tersusun sedemikian rupa pada material itu disebabkan oleh ikatan ini atau gaya antar atom ini ya. Sebagai contoh, ini ada di kanan ada satu ilustrasi ya, di mana bagian bulat ini, yang bola ini adalah atomnya. Ya, kemudian mereka bisa tersusun sedemikian rupa karena memang ada gaya di antara mereka. Ya. Nah, kemudian kita mengenal juga yang disebut sebagai material kristalin ya, atau material dalam bahasa Inggrisnya ya kristalin ya. Itu adalah material yang atomnya tersusun secara berulang. Ya, jadi ada cirinya ya, bahwa material yang disebut sebagai material kristalin bukan kristal yang seperti kita pahami dalam kehidupan sehari-hari ya. Kristal yang kita pahami ya, kristal itu mahal ya, tapi dalam istilah atau kosakata atau ya istilah dalam material teknik, material yang disebut sebagai material kristalin adalah material yang atomnya tersusun secara periodik atau berulang ya. Tapi berulangnya harus dalam jarak atomik yang cukup jauh. Ya, jadi reguler. Ya, sebagai contoh, kembali lagi di gambar yang sebelah kanan, di sini ada atom yang tersusun, jadi ada 1, kemudian 2, 3, dan 4 ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, mungkin pakai warna putih terlihat ya. Nah, mereka ini berulang ya. Jadi di sini ada 4, kemudian sebelah kanannya juga ada 4, kemudian sampai ke belakang ya. Seperti itu. Nah, material yang tidak kristalin atau material yang non kristalin itu disebut sebagai, dalam istilahnya adalah material yang amorf ya, atau amorphous. Nah, ini material yang tidak dapat ditemui keteraturannya pada jarak atomik yang jauh ya. Dan sekali lagi, material amorf ini sama seperti nanti kita belajar di fact, bahwa tidak selamanya tidak menguntungkan ya. Justru material amorf ini memang memiliki aplikasi tersendiri ya. Nah, struktur kristal ya. Sekarang kita belajar dari tentang struktur kristal. Jadi sifat dari zat padat yang kristalin tergantung dari struktur kristalnya. Ya. Nah, ini ada gambarnya di sebelah kanan ya. Ini merupakan contoh dari struktur FCC atau phase center kubik ya, yang akan kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, struktur ini sangat beragam ya. Jadi karena dia sangat beragam, maka dibutuhkan sebuah model ya untuk mempelajari struktur kristal tersebut ya. Nah, kenapa kita butuhkan model? Ya, jadi mungkin saya akan cerita sedikit tentang mengapa kita menggunakan model ya. Dan kalau dalam mata kuliah lain mendengar ada istilah model, model ini ya kurang lebih adalah representasi dari suatu objek ya, untuk menjelaskan fenomena atau saya boleh istilahkan sebagai fitur ya. Fenomena atau fitur objek tersebut yang tidak dapat dilihat atau dirasakan ya.
dirasakan secara langsung. Oke. Nah, di sini ada kata kuncinya model ya. Nah, mengapa kita gunakan model ya? Karena struktur atom itu tidak dapat kita lihat secara langsung. Kita harus menggunakan elektron mikroskopi ya. Bukan hanya mikroskop optik biasa, tapi elektron mikroskopi. Baru kita bisa melihat, itu pun masih kurang jelas, masih samar-samar. Oleh karena itu kita membuat model ya. Nah, model ini divalidasi dengan eksperimen. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau membuat model semau-mau kita, tapi harus dibuktikan oleh eksperimen. Oleh karena itu waktu di SMA kita belajar ada model atom Rutherford yang akhirnya bisa dari Dalton dulu ya, Dalton, kemudian model atom Rutherford, kemudian model atom Bohr yang sampai sekarang kita gunakan, yang memang sesuai dengan eksperimen. Ya, jadi sekali lagi model ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara eksperimen. Ya, nah terdapat dua model nih untuk menggambarkan struktur atom. Yang pertama adalah Hart-Spear model yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah Hart-Spear model. Ya. Nah, kenapa disebut Hart-Spear model? Karena kita gambarkan atom itu sebagai bola yang saling bersentuhan. Jadi ukurannya besar, ya. Nah, sementara yang kedua ada yang disebut sebagai Reduced Sphere model. Nah, sesuai dengan namanya reduce itu artinya sphere-nya dibuat kecil ya. Jadi ini adalah yang sebelah kiri adalah Reduced Sphere model. Oke, ya. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat model ini ya, model mana yang akan kita gunakan yang paling baik nih ya? Ya tergantung dari aplikasinya. Nanti kita akan pelajari kalau saya ingin menghitung kerapatan, maka saya gunakan model yang Hart-Spear model. Tapi kalau saya ingin melihat posisi dari atomnya saja tanpa harus saya bayangkan ukurannya yang sangat besar, maka saya bisa gunakan Reduced Sphere model ya. Jadi ada banyak cara nih untuk bisa menggambarkan struktur atom. Model mana yang kita gunakan tergantung dari kegunaannya buat apa dan juga peruntukannya untuk apa. Ya, sekali lagi Hart-Spear model nanti kita akan pelajari. Ini dapat kita gunakan untuk menghitung kerapatan atom. Menghitung kerapatan atom ya. Dan dua model ini dapat kita gunakan memang untuk melihat atau membayangkan secara visual. Seperti itu, oke? Nah, lalu ada satu lagi istilah dalam struktur kristal yang disebut sebagai kisi atau lattice. Nah, kisi ini adalah susunan titik 3 dimensi yang menggambarkan susunan atom, ya. Nah, susunan titik, ya, atau susunan, itu biasanya disebut sebagai array. Ya. Nah, ini semuanya memang kita gunakan sebagai model untuk menggambarkan struktur dari kristal tersebut. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, nah, struktur kristal sendiri itu ada satu istilah yang dikenal dengan nama unit cell. Ya, nah apa itu unit cell? Unit cell adalah unit terkecil dari struktur kristal. Ya, sebagai contoh, bagian yang bawah ini yang gambar di atas adalah gambar yang tadi ya, Reduced Sphere dan juga Hart-Spear model. Ya, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, di sini ada susunan-susunan bola yang adalah model Hart-Spear model. Kemudian kita ambil struktur terkecilnya nih, yang digambarkan dengan kotak kubus ini ya, di mana di dalamnya terdapat atom-atom ya. Nah, kalau saya copy paste istilahnya ya, saya mereplikasi dari unit cell ini, maka saya dapatkan strukturnya secara keseluruhan ya. Jadi kalau saya ambil lagi ke kanan, kemudian seperti ini ya, kemudian saya ambil ke kiri, ya saya bisa mendapatkan bentuk keseluruhan dari material tersebut secara mikroskopik. Ya. Jadi unit cell kita ambil unit terkecilnya yang kalau kita replikasi itu dapat menggambarkan keseluruhan dari strukturnya, ya. Nah, di sini ada kata kunci, dia harus tersusun secara periodik ya. Unit cell-nya. Seperti itu, ya. Nah, unit cell merepresentasikan simetri tertinggi. Ya, simetri ya kita tahu itu adalah istilah dalam geometri yang kalau memang kita gunakan simetri ini, itu dapat menggambarkan keseluruhan dari strukturnya. Ya. Struktur tertinggi dari struktur kristal, di mana struktur keseluruhannya merupakan unit sel yang berulang. Ya. Yang saya istilahkan sebagai tadi, kalau saya copy dan paste dari struktur ini, dari unit sel ini, maka saya mendapatkan keseluruhan dari struktur material tersebut. Ya. Seperti itu. Nah, terdapat 3 unit sel sederhana ya yang ditemui pada jenis metal ya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah phase center cubic,
yang adalah gambar di atas ini. Kemudian ada yang disebut sebagai body center cubic dan juga hexagonal close pack. Nah, nanti dari setiap struktur ini akan menentukan sifat dari material tersebut, kemudian menentukan banyak hal lain ya yang menjadi fitur dari setiap material. Nah, kita mulai dari struktur face center cubic. Nah, struktur kristal pada metal itu mayoritas memiliki geometri kubus ya. Sebagai contoh, di sini ini ada model FCC. Jadi ini adalah model face center cubic. Kemudian kalau kita gambarkan keseluruhan strukturnya, maka dia membentuk kubus ya. Ya, seperti ini. Yang di dalamnya terdapat atom-atom ya. Nah, jangan heran kalau melihat kenapa kok atomnya ada yang setengah lingkaran, ada yang bahkan ini 1/8 bola ya, bukan lingkaran, sorry, bola. Ya, karena memang kita menggambarkan pada struktur yang berulang. Jadi kita ambil unit selnya, dan dalam hal ini unit selnya itu adalah bagian dari bola yang memang tidak utuh dalam hal face center cubic ya. Nanti lain ceritanya dengan body center cubic, di mana kita bisa melihat ada satu bagian bola atom yang memang full bola ya. Jadi sekali lagi untuk menentukan unit cell ya itu tidak bisa sembarangan, kita harus ambil bagian terkecil yang kalau kita copy paste itu mendapatkan keseluruhan dari material tersebut. Ya, seperti itu. Nah, FCC itu apa? FCC sesuai dengan namanya face center cubic ya. Jadi FCC ini adalah face centered cubic ya. Ini atom yang terletak pada titik sudut kubus. Jadi kalau kita lihat masing-masing atom terletak pada titik sudut kubus ya. Yang pertama ya kita tahu di sini, kemudian ini 1 2 3 4, kemudian 5 6 7, kemudian di belakang ada 1 ya. Karena kubus itu kan titik sudutnya ada 8. Ya, tapi sekali lagi kalau kita lihat gambar di sini ya, tidak keseluruhan atom itu menempati titik sudutnya. Ya, titik sudut dari unit selnya ya, tapi hanya 1/8 ya. Silahkan bayangkan sendiri nanti kalau ada modelnya, saya akan buat video terpisah bagaimana membayangkan face center cubic, body center cubic, dan juga mungkin HCP ya, hexagonal close pack. Ya, nah bukan hanya terletak pada titik sudut kubus, tapi pada muka sisi kubus ya. Ada berapa? Harusnya ada 6 karena sisinya kubus ya. Itu ada 6, 1, 2, kemudian di bawah 3, 4, 5, kemudian di belakang itu ada 6. Ya, nah, silakan pelan-pelan bayangkan ya, seperti itu. Oke. Nah, beberapa contoh metal yang memiliki struktur FCC itu adalah contohnya aluminium, perak, emas, dan tembaga. Nah, setiap struktur, dalam hal ini face center cubic, nanti juga kita akan belajar body center kemudian HCP, dia memiliki geometri yang memang dalam hal ini bisa menghitung karakteristik dari struktur tersebut ya. Yang pertama adalah terminologinya ya, atau parameternya. Itu adalah sisi kubus ya. Jadi kalau bisa saya bayangkan, saya tulis di sini, saya gambarin, ini adalah sisi kubus, yaitu dengan simbolnya A kecil ya. Di sini juga sisi kubus ya. Ini A kecil juga sepanjang ini. Kemudian untuk jejari atomnya itu adalah R ya. Jadi kalau saya ambil yang depan saja ya, saya gunakan garis di sini ya sampai di tengah-tengah, maka ya kurang lebih di sini lah ya, atau kurang atas. Ya, sini. Nah, ini adalah R-nya. R besar. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai bilangan koordinasi ya. Bilangan koordinasi adalah jumlah atom terdekat ya. Jadi kita ambil satu atom, kemudian kita lihat tetangga terdekatnya itu ada berapa. Itu yang disebut sebagai bilangan koordinasi ya. Nanti definisinya ada di slide setelah slide ini. Kemudian ada satu lagi nih parameter yang penting, yaitu APF atau yang disebut sebagai atomic packing factor ya. Atau dalam istilahnya mungkin saya bisa tuliskan di sini adalah kerapatan atom ya. Kerapatan atom. Ya, di mana kerapatan atom ini menentukan berapa banyak atom ya, parameter berapa banyak atom yang terdapat pada satu unit sel. Ya, kalau kita lihat di sini ukuran kubusnya adalah A pangkat 3 volumenya. A dan A ya, untuk masing-masing rusuknya ya, karena kita hitung volumenya ya. Nah, nanti kita akan hitung berapa banyak atom yang masuk dalam satu unit sel tersebut ya. Nah, mari kita lihat. Nah, kita lanjutkan ya, kita akan menghitung masing-masing dari parameter yang tadi
ya. Oke, jadi sekali lagi untuk mempelajari struktur digunakan terminologi sisi kubus A. Kita gambarin lagi di sini, karena di sini kita akan melakukan sedikit perhitungan, ya. Ini adalah A, kemudian jejari atomnya R. Ya, jadi saya gambarkan di tengah, ini adalah R. Ya. Kemudian, bilangan koordinasi adalah jumlah atom terdekat dari setiap atom. Ya. Nah, kalau kita hitung, ada berapa nih, ya, jumlah atom terdekatnya dari setiap atom, ya. Katakanlah, saya mau ngitung jumlah tetangga terdekat atau jumlah atom terdekat dari atom yang ada di depan ini, ya, yang ada di depan nih. Ya, kalau kita lihat ada berapa? Kita hitung sama-sama ya. Yang paling dekat tentunya adalah yang ada di titik sudut tetangga ya. Di sini yang terdekat. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian bagian atas juga kan, ya, yang bagian muka kubusnya itu ada 4 juga. Di sini ada 5. Ada 6, kemudian sebelah kiri 7, saya gambarin juga yang di bawahnya 8. Ya. Sekali lagi, kalau di 2 dimensi ini, kita sulit membayangkannya ya, tapi kalau kita nanti buat modelnya dalam bentuk 3 dimensi, nanti kita akan bisa bayangkan ya, bahwa tetangga terdekatnya dari FCC itu ada 12. Nah, kita baru hitung 8 ya. Nah, 4 lagi itu nggak kelihatan, karena kalau kita bayangkan dari bola yang besar ini, atom yang besar yang di tengah ini, bagian depannya juga akan bersentuhan dengan 4 yang lain, ya. Maka bilangan koordinasi dari FCC ini jumlahnya ada 12. FCC ada 12. Itu bilangan koordinasinya, ya. Nah, sekarang kita mau hitung atomic packing factor, ya, atau yang disebut sebagai APF ya. Jadi APF ini bisa dihitung. Itu adalah volume atom pada unit cell, ya. Jadi volume atom pada 1 unit sel. Pada 1 unit sel, ya. 1 terlalu redundant ya, pada unit sel deh, cukup ya. Itu dibagi dengan volume total. Volume total unit sel. Ya, nah sekarang mari kita hitung ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berapakah volume atom pada 1 unit sel? Ya, atom dapat kita istilahkan atau kita gambarkan modelnya sebagai bola, ya. Maka berapakah jumlah bola yang terdapat pada 1 unit sel? Ya. Nah, mari kita hitung. 1 unit sel kan dia sama dengan gambar ini ya. Sebesar ini untuk masing-masing kubusnya. Dan sekali lagi ini unit sel kalau saya copy paste itu akan jadi keseluruhan dari struktur material tersebut. Ya. Nah, kita lihat ada berapakah bola pada 1 unit sel, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada berapa bola ya? Kalau kita lihat jumlah, jadi saya tulis dulu ya, jumlah atom pada unit sel. Ya, kita lihat di sini, kalau kita hitung sama-sama, bagian yang depan dengan yang belakang, ini kan setengah bola. Ya, maka bagian pada muka, ya, saya mungkin tulis di sini, pada muka kubus, ya, itu ada 3 atom, betul apa tidak? Ya, karena kita lihat bagian sini ada setengah bola, bagian belakang ada setengah bola, itu jadi 1 bola, jadi 1 atom. Bagian kanan dan kiri juga itu jadi 1 atom, karena masing-masing setengah, ya. Kemudian bagian atas dan bawah, ya, di sini atas dan bagian bawah, gitu. Jadi kita dapatkan 3 atom, ya. Nah, sekarang bagian titik sudutnya, ya, bagian titik sudutnya. Itu masing-masing, kalau kalian bayangkan, atau kita bayangkan sama-sama, itu adalah 1/8 bola. Ya, titik sudut, itu ada 1/8 bola, jumlahnya ada 8, ya kan? 1, ini 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Bagian belakangnya ada 1/8 lagi. Maka masing-masing titik sudut, kita gabungkan, itu jadi 1 atom. Maka jumlah atom pada 1 unit sel untuk struktur FCC itu ada 4 atom. Ya. Nah, sekarang kita hitung nih, volume atom pada 1 unit sel tuh ada berapa? Ya. Nah, saya tulis lagi di sini, APF, ya. Karena ada 4 atom, 4 dikali dengan volume bola, itu adalah 4/3 VR pangkat 3, ya kan? 4/3 VR pangkat 3. Ya, itu adalah volume keseluruhannya, ya, 4/3 VR pangkat 3.
Nah, kemudian dibagi dengan volume total unit cell, yang adalah A pangkat 3. Karena volume total unit cell itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, ya kan? Rusuk kubus. Maka kita dapatkan A kali A kali A adalah A pangkat 3. Nah, kita ingin menghitung ini, tapi kita harus tahu dulu apa sih relasi antara R dan A. Ya, maka di sini saya tulis relasi antara R dan A. Ya, nah kalau kita lihat di sini ya, di sini ada satu R, kemudian di sini juga ada R, ya kan? Lalu bagian 1/8 bola juga ini adalah R. Ini juga diagonalnya adalah R, ya. Maka pada diagonal sisi, saya tulis di sini, diagonal sisi kubus, ya, itu ada 4 kali R. Nah, diagonal sisi kubus kaitannya dengan rusuk kubus itu adalah A akar 2. Maka saya dapatkan A akar 2 adalah 4R, ya. Nah, saya tinggal substitusi saja nih ke bagian yang bawah, ya. Kalau saya pilih, mari kita substitusi dari R-nya, ya. Ya, dari R-nya saja, ya. Maka R itu adalah A akar 2/4. Oke, nah sekarang kita hitung. Ini ada 4 kali 4/3 kali pi, ya. Kemudian R pangkat 3, ya, kita pangkatkan 3 saja, ya. Di sini ada 1/4 menjadi 1/64, karena 6 pangkat 3 itu adalah 64, ya. Akar 2 dipangkatkan 3 itu adalah 2 kali akar 2, kemudian A-nya pangkat 3. Ya, kita tinggal substitusi saja. Di sini 1/64, kemudian dikali 2 akar 2, dikali dengan A pangkat 3. Ya, kemudian kita bagi semua dengan A pangkat 3. Nah, sekarang di sini kita lihat apa sih kegunaannya ketika kita menghitung relasi antara R dan A, ya. Supaya kita bisa eliminasi A-nya atau R-nya, ya, tergantung dari manipulasi matematika yang kita lakukan, ya. Nah, kita tinggal hitung semuanya ini. Kalau kita hitung di sini 4 kali 4/3, ya, di sini. Kalau kita lihat 4 kali 4, ya, di sini 16, maka ini habis di sini, kemudian ini jadi 4, ya. Kemudian 2 dengan 4-nya menjadi setengah di sini, ya. Maka saya dapatkan itu adalah akar 2 dibagi dengan 6, ya. Akar 2 dibagi dengan 6, kemudian dikali pi, ya, itu aja sisanya, ya. Nah, saya akan coba hitung dengan kalkulator. Akar 2, kemudian dibagi 6, ya, dikali dengan 3,14, ya. Nah, saya dapatkan 0,74, ya, 0,7401, ya. Ya sudahlah, saya bikin 0,74, ya. Nah, ini adalah atomic packing factor dari FCC. Nah, kalau saya buat dalam bentuk persentase, maka dalam satu unit sel itu terisi 74% oleh atom. Ya, jadi kita bisa lihat sama-sama apa sih gunanya menghitung atomic packing factor. Kita mau lihat berapa banyak atom yang dapat masuk dalam satu unit sel untuk masing-masing struktur. Dalam hal ini kita hitung dulu untuk yang FCC. Ya, nah kalau bingung silakan, inilah gunanya ada video, ya. Buat perhitungan ini lagi, lihat lagi geometrinya, ya. Atomic packing factor yang untuk FCC begitu kita hitung dengan geometri dan juga sedikit manipulasi matematik, ya, yang sederhana tentunya kita dapetin 0,74 untuk FCC, ya. Nah, mari kita lihat BCC, ya, atau body centered cubic, ya. Berbeda, ya, body centered cubic, ya. Terlihat jauh lebih renggang, betul apa tidak? Ya. Nah, body centered cubic ini ada satu atom terletak pada titik sudut kubus. Jadi satunya ini di tengah, ya. Kemudian titik sudut, ada di tengah-tengah kubus, ya. Kemudian titik sudut yang di sini, ya, titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di belakang ada 8. Ya. Nah, ini terlihat pada radius sphere, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau kita gunakan radius sphere model, kita dapat melihat semuanya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tambah 1 di tengah. Tapi untuk yang hard sphere, kita dapat menghitung dengan lebih mudah bagian dari kerapatannya, ya. Oke.
atau APF tadi ya. Nah, sekarang mari kita hitung bilangan koordinasi. Bilangan ya koordinasi untuk BCC gampang banget ya. Kalau kita lihat, kita ambil saja atom yang di tengah, ada berapa banyak atom yang paling dekat dengan atom tersebut ya. Maka jawabannya ada 8 atom ya. 1 2 ya, itu masing-masing di titik sudutnya ya. Itu adalah atom yang paling dekat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sekarang mau hitung APF-nya ya. APF-nya sekali lagi itu adalah volume atom pada unit cell. Saya gunakan sama dengan volume atom pada unit cell ya dibagi dengan volume unit cell. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada berapa banyak atom dalam satu unit cell. Gampang ya, ada 2 ya. Jadi, ada berapa atom dalam satu unit cell? Kalau kita lihat, ada 1 atom di tengah. Dan sangat jelas terlihat 1 atom di tengah, yang ini. Kemudian ada 1 atom pada masing-masing titik sudut. 1 atom pada titik sudut ya, bukan masing-masing. Karena masing-masing titik sudut itu ada 1/8. 1/8, ada 8, jadinya 1 titik, jadinya 1 atom. Ya. Maka totalnya itu hanya ada 2 atom. Oleh karena itu nanti kita akan lihat APF-nya itu jauh lebih kecil. Ya, atau lebih kecil ya, nggak terlalu jauh ya. Dibandingkan dengan FCC, karena di FCC itu ada 4 atom. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat volume atom pada unit cell. Ya, ada 2 atom, ya. Kemudian kita hitung volumenya 4/3 VR pangkat 3. Ya. Kita kalikan dengan udah ya, 2 atom aja ya, 4/3 VR pangkat 3 ya. Dibagi sama dengannya kurang bawah. Ya, dibagi dengan A pangkat 3. Nah, sekali lagi kita ingin mengeliminasi, mencoret R dan A-nya, ya. Oleh karena itu kita harus lihat relasinya, ya. Relasi antara R dan A, ya. Nah, kalau tadi adalah diagonal sisi, kalau di sini lebih mudah kita hitung diagonal ruang. Ini ya, diagonal ruang, ya. Diagonal ruang terlihat di sini ada 4R juga. Satu yang tengah itu ada 2R, kemudian masing-masing titik sudut, bagian yang pojok sini dan yang pojok bawah, itu ada 1R masing-masing. Ya. Maka diagonal ruang dari suatu kubus adalah A akar 3, itu ada 4R. Ya. Nah, silakan bayangkan lagi ya. Kalau bingung, buat saja dari ya material bola ya, bentuknya bola, kemudian susun seperti BCC ini. Maka kita dapatkan dalam diagonal ruang dalam unit sel tersebut terdapat 4 kali R. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan juga ya. Maka saya dapatkan R-nya, itu adalah A akar 3/4. Kemudian R pangkat 3-nya saya peroleh 3 akar 3 dibagi 4 pangkat 3 itu 64 dikali dengan A pangkat 3. Ya. Oke, sekarang kita tinggal hitung ya. Saya bikin aja di bawah. Sama dengan 2 kali 4/3 V dikali R pangkat 3-nya, 3 akar 3 per 64 dikali dengan A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3. Seperti itu, ya. Nah, tinggal kita coba coret ya. 3 habis di sini, kemudian ada di sini 8 dengan 64 menjadi 8 di sini, ya. A-nya habis, ya. Maka kita peroleh itu adalah V sisanya ya. V dikali akar 3 dibagi dengan 8, ya. Saya coba hitung, V kemudian dikali dengan akar 3, dikali akar 3, kemudian kita bagi dengan 8, ya. Nah, kita dapatkan adalah 0,6798, ya. Ya, kita gunakan yang paling dekat, yaitu 0,68, ya. Atau terdapat 68% dari unit sel pada BCC itu ditempati oleh atom. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa APF-nya dari struktur kristal BCC ini lebih kecil dibandingkan FCC. Ya, kalau FCC tadi berapa? 74% atau 0,74. Ya. Kalau di BCC itu ada 0,68. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir ya, yaitu hexagonal close pack ya, atau HCP.
Ya. Oh, tadi ada yang terlewat ya. Contoh metal yang memiliki struktur FCC. Sorry, ini harusnya FCC. Oh, sorry, BCC. Harusnya BCC. BCC. Ya, itu adalah ada krom, besi, tantalum, tungsten. Ya. Kalau yang FCC tadi ada mana tadi? Aluminium, perak, emas, dan tembaga. Ya. Kalau yang BCC ini itu ada kromium, besi, tantalum, dan tungsten. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari struktur kristal HCP. Ya, HCP ini heksagonal. Ya, bentuknya heksagonal. Kalau kita lihat bentuknya segi 6. Ya, ada 6 di atas, 1, 2, 3, 4, empatnya 4, 5, 6, ya. Kemudian ada 1 di tengah, di sini, kemudian ada 3 di samping, ya. Dan kalau kalian bisa bayangkan, itu akan membentuk sebuah struktur yang rasanya akan lebih padat juga, ya, dibandingkan dengan BCC, ya. Dan kalau nanti kita hitung, saya akan coba buat dalam video terpisah, bahwa APF dari hexagonal close pack itu sama dengan FCC. Ya, jadi APF-nya itu ada 0,74. Ya. Oke, seperti itu ya. Dengan bilangan koordinasinya juga ada 12. Bilangan koordinasi ada 12. 12. Ya. Oke. Itu untuk struktur kristal ya. Nah, selanjutnya dan ini disebut sebagai sistem kristal, ya. Nah, apa sih bedanya antara struktur kristal dan sistem kristal, ya? Jadi struktur itu karena ada banyak, ya, karena terdapat banyaknya struktur kristal, karena beragam sekali, bukan hanya 3, ya. Kalau 3 ini hanya yang reguler, ya. Dalam hal ini A-nya sama nih, ya, strukturnya sama. Rusuknya sama. A, kemudian A, di sini ada A juga, lalu atasnya juga A, ya. Namun pada kenyataannya panjangnya itu bisa beda-beda, ya. Nah, jadi karena terdapat banyak struktur kristal, maka struktur-struktur tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan geometri dari unit sel, ya. Nah, geometri tersebut didefinisikan berdasarkan ada 6 parameter kisi. Ya, ini terlihat jelas dari gambar sebelah kanan, ya. Yang pertama adalah panjang sisi, ya. Edge length apa aja? Panjang sisinya itu ada A, B, dan C. Di sini ada A, ada B, dan C, ya. Kemudian bisa juga dibedakan secara sudut antara sisinya atau interaxial angles-nya, ya. Apa saja? Itu ada alfa, ada beta, ada gamma, ya. Maka dapat kita temui dalam struktur-struktur ini di mana A-nya tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Kalau tadi kita lihat ABC ini ya punya panjang yang sama, ya, kubus saja. Yaitu ya A saja, ya, yang tadi kita hitung BCC dan juga FCC, gitu. Nah, setidaknya sistem kristal tersebut ada 7, ya. Banyak sekali 7, ya, karena ya pengaruh dari panjang rusuknya, kemudian pengaruh dari sudutnya, itu menghasilkan 7 sistem kristal, ya. Yang paling mudah, yang paling sederhana yang sudah kita lihat tadi sama-sama di bagian FCC dan BCC itu adalah kubik, di mana A dan B-nya dan C-nya juga sama. Kemudian semuanya siku-siku, alfa, beta, gamma, ya. Tapi ada juga yang heksagonal, ya. Heksagonal, ya, itu adalah heksagonal close pack, ya. A-nya sama dengan B, tapi nggak sama dengan C, jadi lebih tinggi. Kemudian sudutnya itu ada yang 90 derajat, alfa dan betanya, sementara gammanya 120. Tetragonal, A dan B-nya sama, C-nya nggak sama, kemudian dia sudutnya 90 derajat. Jadi bedanya kubik dan tetragonal, ya, tetragonal ini kalau kita kenal dalam bangun ruang, itu adalah balok, ya kan? Ini adalah kubus, ya, yang tetragonal adalah balok. Kemudian ini disebut sebagai rombohedral. Rombohedral itu rusuknya sama, ya, tapi dia nggak 90 derajat, ya, salah satu atau semuanya, ya, dari sudut-sudutnya. Jadi agak miring gitu, ya. Ada yang disebut sebagai ortorombik. Ortorombik A, B, C-nya beda-beda. Udah seperti balok, ya, balok yang rusuknya tuh beda-beda, panjang, lebar, tinggi, tapi dia punya sudut yang siku-siku 90 derajat. Itu ortorombik. Monoklinik, ya, monoklinik A, B, C-nya beda-beda, kemudian alfa gammanya 90 derajat, tapi betanya berbeda. Ya, jadi dia agak miring juga. Ya, kemudian yang terakhir, triklinik, ya, ini yang paling random sepertinya. A-nya nggak sama dengan B, nggak sama dengan C, kemudian sudutnya juga beda-beda, ya. Nah, sistem kristal ini yang ada pada alam semesta, yang dapat kita lihat dalam beberapa material, yang nantinya akan membuat
sifat mereka itu sangat unik dan berbeda dari satu material ke material lainnya. Bahkan yang atom penyusunnya sama, ya misalkan ada besi yang kubik, itu akan berbeda sifatnya dengan besi yang tetragonal, gitu ya, atau yang ortorombik, dan ya itu hanya contoh saja ya. Ada banyak nanti, begitu kita pelajari dengan lebih detailnya ya. Itu tentang sistem kristal ya. Nah sekarang bagian terakhir dari mata kuliah atau di video ini itu adalah tentang ketidaksempurnaan ya, ketidaksempurnaan pada struktur kristal ya. Dan ini ada satu gambar ilustrasi, kalau kalian lihat sebelah kanan ini adalah gambar Rubik's Cube ya. Rubik's Cube itu kalau sempurna kan dia bentuknya kotak. Tapi kalau ada salah satu yang twisted ya, nanti kita akan lihat ada dislokasi namanya, itu akan membuat strukturnya udah nggak lagi sempurna ya. Nah dalam kenyataannya, dalam alam itu tidak ada yang sempurna strukturnya ya. Material kristalin padat tidak seluruhnya memiliki struktur yang sempurna. Ya, bahkan sulit sekali untuk menemukan kita yang sempurna ya. Dan terdapat sejumlah ketidaksempurnaan atau cacat atau defek pada struktur. Ya, namun yang menarik adalah ketidaksempurnaan ini tidak sepenuhnya merugikan. Bahkan ada yang disengaja ya. Jadi boleh saya tulis di sini. Bahkan ada atau banyak ya yang disengaja. Jadi secara sengaja manusia itu memberikan defek pada material untuk memperoleh sifat yang unik dari material tersebut, ya. Nah, pada bagian ini kita akan bahas ada 3 defect, ya, atau cacat. Point defect yaitu cacat titik, kemudian cacatnya yang linear, ya, garis, kemudian ada yang 2 dimensi defect, ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah point defect. Nah, point defect ini setidaknya ada 2 macam. Yang pertama yang disebut sebagai vacancy atau kekosongan. Nah, kita lihat di sini ada ilustrasi yang dapat menggambarkan ya, dan ilustrasinya sederhana sekali ya. Kalau dalam kisi yang sempurna, kita bisa lihat, saya gambarin di sini, ada 4, kemudian ada 4 juga, ya. Kita gambarkan unit selnya. Ternyata kalau vacancy itu ada atom yang absen atau nggak ada di situ. Jadi dia menghasilkan ada satu ruangan kosong, ya. Nah, itu yang disebut sebagai vacancy atau kekosongan. Atom yang hilang pada posisi yang seharusnya, ya. Jadi seharusnya dia ada di posisi yang sebelah sini ya, namun dia hilang ya, dan itu terjadi, dan itu yang paling banyak terjadi dibandingkan yang kedua. Yang kedua adalah self interstitial, di mana atom menempati lokasi antara yang disebut sebagai interstitial yang seharusnya tidak ditempati. Jadi kalau vakansi itu yang harusnya ada tidak ada, self interstitial yang harusnya tidak ada, lah kok malah ada nih atomnya ya. Atomnya yang mana dalam ilustrasi gambar ini adalah yang tengah ya, dan itu sangat jarang terjadi ya. Terjadinya ya konsentrasinya lebih rendah ya. Jadi vacancy itu lebih sering ditemui pada cacat material ya, atau yang bisa disebut pada buku itu sebagai konsentrasi lebih besar. Ya, apakah dalam satu material, dalam satu struktur bisa ada keduanya? Bisa. Namun cacat yang vacancy ini itu lebih sering ditemui, yang memiliki konsentrasi lebih besar dibandingkan dengan yang self interstitial ya. Itu tentang point defect untuk vakansi dan interstitial ya. Nah, point defect sendiri itu ada macam yang bisa dibilang macam yang ketiga, yaitu impurities ya, atau yang disebut sebagai pengotor. Memang istilah dalam bahasa Indonesia ini cukup rancu ya, tapi rasanya saya nggak menemukan terjemahan lain nih dalam impurities ini ya. Nah, dalam impurities ini material metal itu tidak hanya terdiri dari satu jenis atom ya, tapi beberapa jenis. Justru yang banyak ini ya itu membentuk yang disebut sebagai metal alloy. Ya, seperti itu. Nah, pengotor ini sengaja diberikan pada metal. Jadi ada yang sengaja, dan bisa juga kita temukan pada alam ya, yang secara alami. Tapi untuk membuat aplikasi dalam kehidupan kita seperti sendok, kemudian kita melihat nanti ada perhiasan yang memang pengotornya atau impurities ini dimasukkan dalam material yang jumlahnya lebih besar ya. Dalam hal ini ya ada banyak macamnya nanti ya. Nah, tujuannya salah satunya atau salah duanya itu adalah memperkuat sifat mekanik dan juga untuk menahan korosi, menahan karat ya. Contoh, misalkan ada satu jenis perhiasan yang disebut sebagai sterling silver ya. Nah, ini saya nggak menemukan terjemahnya dalam bahasa Indonesia.
Tapi dalam bahasa Indonesia, perhiasan perak dan sterling silver itu beda. Nah, apa bedanya? Ternyata sterling silver ini terdiri dari 92,5% perak yang penyusunnya, kemudian penyusun utama, dan juga pengotornya, ya, yaitu 7,5% itu adalah copper. Ya. Nah, dalam istilah solid solution, jadi kita bisa bayangkan solid ini seperti campuran yang memang seperti liquid lah ya. Kalau saya punya cairan air, kemudian saya masukkan gula, ya, yang bahan paling besarnya adalah air, yang adalah pelarutnya, ya, tapi yang zat yang terlarutnya adalah gula, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Maka perak ini disebut sebagai solvent atau zat pelarutnya yang paling besar, ya. Jadi ini memiliki konsentrasi terbesar. Dan copper ini disebut sebagai solut. Ada solvent, ada solut, ya. Ini konsentrasinya lebih sedikit atau disebut sebagai konsentrasi yang minor. Jadi yang terbesar ini yang mayor, yang paling banyak, sementara solut ini adalah yang paling kecil. Ya, dalam hal sterling silver itu adalah perak, ada perak dan copper, ya. Dan ternyata begitu ditambahkan dengan copper ini 7,5% ini bisa memperkuat sifat mekanik, ya. Di sini sifat mekaniknya akan semakin besar, ya. Jadi dia lebih awet, lebih kuat, gitu, ya. Nah, terdapat dua tipe pengotor yang solid, ya, yaitu sama seperti point defect yang tadi, substitusional, ya. Jadi ada atom asing, atom luar, ya. Ya, atom yang tadinya harusnya adalah bagian dari semuanya solvent menjadi solutnya, ya. Itu adalah substitutional impurity atom, ya. Atau yang lebih kecil, interstitial impurity atom. Jadi bentuknya lebih kecil, ya, ukurannya lebih kecil, itu akan masuk pada sela-sela atom yang lebih mayor atau lebih banyak, ya. Contohnya untuk yang substitusional itu adalah ada tembaga dan nikel, ya, copper dan nikel. Kemudian yang interstitial itu ada karbon dan besi, ya. Dan khususnya nanti FS ada satu sistem yang akan kita pelajari di salah satu bab di material teknik ini, itu adalah iron carbide, ya, iron carbide system. Ya, ini adalah penyusun baja, ya, yaitu karbon dan besi. Ya, dan sifatnya sangat kaya sekali, ya, dan tergantung dari konsentrasi banyaknya karbon, ya, dan banyaknya besi. Dan cara prosesnya juga, ya. Nanti kita akan belajar perlakuan panas pada material yang unik ini, ya, yang dapat kita temui hampir di kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Gitu, ya. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai linear defect, ya. Tadi sudah kita pelajari yang namanya point defect. Nah, ada yang disebut sebagai linear defect, ya. Linear defect ini terdiri dari yang disebut sebagai dislokasi. Nah, dislokasi sama seperti badan kita tuh bisa dislokasi, ya. Struktur kita itu adalah atom yang dalam keadaan yang tidak sejajar atau misaligned. Ya, nah terdapat dua jenis dislokasi. Ada yang disebut sebagai dislokasi garis atau tepi, line or edge dislocation, dan juga screw dislocation. Ya, skrup, ya. Nantinya akan bergeser. Nah, dapat kita lihat di sebagian kanan bawah ini dari gambar, ya. Nah, dapat kita lihat. Kita akan bahas dulu untuk yang dislokasi yang pertama. Ya, jadi ini adalah yang kanan atas. Itu adalah edge dislocation. Yang bagian bawah ini adalah screw dislocation. Ya. Nah, untuk yang edge dislocation, ya, simbolnya itu menggunakan simbol tegak lurus, ya. Jadi dislokasi garis ini simbolnya tegak lurus seperti ini, ya. Untuk yang screw itu simbolnya mutar. Ya, seperti kita lagi memutar skrup lah, ya. Oke, ya kurang lebih seperti inilah, ya. Ya. Saya nggak terlalu pandai menggambar. Ya, oke. Memutar seperti itulah, ya. Kalau nggak salah di sini, yang di atas. Ya, itu screw dislocation, simbolnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Di sini ada yang disebut sebagai edge dislocation line, atau di mana mulai munculnya dislokasi. Nah, kalau kita lihat di atas, bagian atas dari edge dislocation ini, yaitu bagian yang sebelah atas ini, ya. Ini kalau kita lihat jumlahnya itu jauh lebih padat, ya. Jadi ini yang atas ini lebih rapat. Ya. Ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, ya. 7 susunan atom tuh,
ya. Sementara yang bawahnya itu rapatnya sama, cuman hilang satu. Kalau kita lihat ya. Jadi bagian sini ya itu rapatnya bisa dibilang sama, cuman bentuknya menjadi berbeda, ya. Dan itu mulai terlihat adanya distorsi, ya, atau dislokasi ini, seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat bagian yang bawah itu udah teratur lagi. Jadi bagian bawah sini ini sudah teratur lagi, sudah tidak bengkok lah istilahnya, ya. Jadi sudah kembali pada struktur yang sama, cuman jadinya seolah-olah jadi seperti hilang satu, ya. Gitu. Jadi teratur atau disebut sebagai kondisi normal kembali, ya. Nah, di sini dapat kita lihat semakin jauh atom, jadi dapat saya tulis di sini, semakin jauh atom dari garis dislokasi. Ingat, garis dislokasi ada yang mana? Yang sebelah mana? Ini ya, garis dislokasi. Semakin jauh atom dari garis dislokasi, maka dia distorsinya berkurang, besar distorsinya berkurang. Ya, ketika berkurang, dia menjadi seolah-olah seperti teratur kembali, ya, menjadi reguler lagi nih, ya, susunannya, array-nya, gitu, ya. Nah, untuk menyatakannya kita gunakan yang namanya vektor Burgers, ya, burger seperti makanan, ya. Ini berasal dari nama ilmuwan Belanda yang menemukan atau memformulasikan vektor ini. Nah, apa itu vektor Burgers? Vektor Burgers itu adalah vektor yang merepresentasikan arah dan besar dislokasi atau distorsi kisi, ya. Yang edge dislocation ini ada yang bagian atas ini, ya. Vektor B arahnya ke sebelah kanan, ya. Nah, ini simbolnya B vektor, ya. Saya tulisin simbolnya adalah vektor B, gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat screw dislocation, ya. Kita bisa bayangkan seperti tadi ya, ilustrasi Rubik's Cube, ya, yang kalau saya geser, dia jadi seperti memiliki distorsi atau ketidaksempurnaan pada strukturnya. Jadi udah nggak kotak lagi sempurna, udah nggak kubus lagi sempurna, tapi bergeser, ya. Dan ini disebabkan oleh, ya sekali lagi, cacatnya ya, itu disebabkan oleh baik itu secara alami, ya, maupun secara artificial, ya, oleh buatan manusia, ya. Ini adalah dislocation line-nya, ya, di sini. Seperti itu, ya. Vektor Burgers-nya mengarah ke arah sana, ya. Itu jadi bayangkan saya lagi memutar Rubik's Cube. Nah, ya kurang lebih seperti itu, ya. Itu screw dislocation. Dan kalau kita teruskan screw dislocation ini nantinya akan menjadi shear stress. Nanti kita akan pelajari di bagian uji mekanik, ya. Sifat mekanik dari material, lama-lama dia akan berputar, lama-lama patah juga, ya. Nah, itu adalah defeknya, ya, dan kita temui banyak sekali di alam, ya. Bahkan kita juga bisa membuat secara artificial atau secara buatan, ya. Nah, bagian yang terakhir itu adalah two-dimensional defect, ya. Jadi defeknya yang adalah dua dimensi, ya. Nah, di sini akan diperkenalkan istilah grain, ya, atau butiran, ya. Jadi grain atau butiran itu adalah kristal yang berukuran kecil yang memiliki struktur dan orientasi yang sama atau yang disebut sebagai single kristal pada material polikristalin. Nah, apa itu polikristalin? Polikristalin sesuai dengan namanya, poli itu banyak, kristalin itu banyak. Kristalin itu ya kristal, ya, tadi. Nah, untuk menggambarkan grain atau butirannya, kita lihat gambar yang sebelah kanan. Kalau kita lihat ya, yang bagian atas ini ada terdapat 3 grain. 1, kemudian 2, kemudian 3 grain, ya. Dan bisa saja misalkan kalau kita mungkin kalau saya coba gambarkan di sini, bagian yang 1, 2, 3 sama-sama FCC nih, ya. Hanya orientasinya berbeda, ya. Jadi strukturnya bisa sama-sama FCC, tapi orientasinya berbeda. Jadi menghadap mukanya dari kubus tersebut berbeda, ya. Nah, semua yang memiliki yang sama, ya, itu disebut sebagai grain, sebagai butiran. Jadi ada 3 butir, butir pertama, butir kedua, sama butir ketiga, ya. Nah, grain boundaries itu adalah batas antar grain, ya. Batasnya yang mana? Nah, di sini ini batasnya, kemudian ini batasnya, ya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih, ya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini, ya? Karena pada saat membuat material yang baru, kita membuat material, kita ya bikin material, ya,
itu biasanya berasal dari dua material yang kita cairkan, kemudian kita campur. Pada saat dicampur, didinginkan, nah masing-masing grain itu akan membentuk ke energi yang lebih rendah. Kemudian akhirnya gaya antar atom menyebabkan mereka memiliki susunan yang berbeda-beda. Nah, masing-masing struktur yang berbeda ini atau orientasi yang berbeda ini, dia akan dibatasi oleh yang namanya batas butiran. Dan kita tidak bisa lihat, kita nggak bisa ya, kita ambil besi gitu kan, kemudian kita lihat berapa banyak nih batasnya di antara butirannya. Kita nggak bisa lakukan itu. Kita hanya dapat melihat dengan elektron mikroskopi ya, atau mikroskop elektron. Jadi grain ini dan grain boundaries itu bisa dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Mikroskop elektron. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambar itu terdapat dua macam sudut ya. Yang pertama adalah sudut kecil, small angle grain boundary, kemudian high angle grain boundary. Ya. Jadi kalau kita lihat kenapa sih small angle? Karena sudutnya itu kecil. Ya. Nah, kita gambarkan sudutnya dari mana? Pertama, kita gambarkan dulu batasnya atau garis yang sama ya. Jadi saya gambar ulang di sini. Ini adalah garis yang sama misalkan ya. Jadi kita gambarkan satu garis yang merepresentasikan arah dari masing-masing atom ya. Jadi kita gambarkan satu di sini ya. Sementara yang satu lagi ya dapat kita gambarkan ya seperti ini ya kurang lebih ya. Dapat saya gambarkan ini ya. Nah, ini mengakibatkan sudut yang kecil ya. Jadi dapat kita lihat nih sudutnya kecil nih ya karena bedanya nggak terlalu jauh. Sementara yang bagian atas dapat kita lihat juga ya. Kalau saya gambarkan lagi, membantu penjelasannya, yang pertama dia sejajar, ya, bagian yang grain yang pertama, ya. Sementara untuk grain yang kedua, dia arahnya sebelah sini, ya. Maka dapat kita lihat, kurang, ya, seperti ini. Nah, lurus ya. Nah, ini sudutnya jauh lebih besar dibandingkan yang pertama, ya. Ini sudutnya, sudut yang besar. Ini merupakan sudut yang kecil, ya. Nah, itu tentang grain boundaries ya. Nah, kenapa grain boundaries ini penting dan terkadang dapat kita perkenalkan atau dapat kita buat yang sengaja membuat grain boundaries supaya sifat material tersebut secara mikroskopik itu sesuai dengan aplikasi yang kita buat ya. Dia berpengaruh pada sifat mekanik ya, sifat mekanik, kemudian sifat termal, sifat optik, elektronik dan magnetik. Ya. Jadi sangat banyak sekali sifat yang termodifikasi oleh gara-gara grain boundaries ini. Ya. Nah, sifat mekanik sebagai contoh, semakin banyak grain boundaries pada sebuah material, ya, itu sifat mekaniknya justru lebih kuat. Sifat mekanik justru, itu jangan pakai justru ya, sifat mekanik lebih kuat. Ya, semakin banyak grain boundariesnya, ya. Ya, sebagai ilustrasi, kalau saya punya satu jenis kertas, ya, satu jenis kertas saja, ya, ini ilustrasi ya. Kalau kertasnya sama semua, misalnya kertas A4, HVS seperti itu ya, kertas biasa, ya. Kalau saya robek, ya lebih gampang kan? Karena masing-masing itu dia homogen, gitu, memiliki orientasi yang homogen. Tapi kalau saya gabungkan beberapa kertas, ya, kertas HVS, kemudian saya gabungkan, saya tempel dia, ya, saya punya kertas yang ukurannya begini, begini, kemudian seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Lalu saya mau sobek kertas tersebut, ya. Pada saat saya ingin sobek kertas tersebut, misalkan saya ingin sobek di sini ya, arah robekannya itu akan mengenai grain boundaries dan ini bisa menghambat robekan tersebut. Ya, dapat kita bayangkan, saya punya beberapa jenis kertas, kemudian saya gabungkan kertas tersebut, lalu kalau saya robek, harusnya pada saat saya ingin merobek itu akan terkena pada bagian batas dari kertas tersebut. Ya, jadi bisa kalian bayangkan dengan ilustrasi ini. Semakin banyak grain boundariesnya, dalam hal ini semakin banyak kertasnya, batasnya makin banyak, akan semakin sulit buat saya untuk bisa merobek kertas tersebut. Ya, nah ini merupakan contoh ilustrasi dari two-dimensional defect. Ya, jadi seperti itu. Dan di kuliah ini dapat kita pelajari tadi, saya ulangi lagi, ada sifat mikroskopik yang berpengaruh pada sifat makroskopik. Ya, kita belajar sistem kristal, struktur kristal, ya. Dan kalau mau belajar lebih lanjut, silahkan pelajari tentang konfigurasi atomnya, karena atom tersebut memiliki juga sifat masing-masing dan tergantung dari konfigurasi elektronnya, ya. Kalau kita ingat dari tabel periodik, ya.
Kemudian setelah itu kita belajar sistem kristal, struktur kristal, kita belajar ada FCC, BCC, kemudian ada HCP. Kemudian di bagian terakhir kita mendiskusikan tentang defect dari material zat padat ini. Ya, oke. Sekian untuk kuliah yang kedua ini. Sampai ketemu.